Seluruh pelaut, terutama para nakoda, begitu juga kita semua, saya rasa perlu belajar dari salah satu kasus terbaru terkait dengan pemidanaan nakoda kapal takbut Ever Sunrise. Bagi yang belum mengetahui, cerita singkatnya seperti ini. Kapal takbut tersebut menarik sebuah tongkang yang di dalamnya mengangkut muatan palm acid oil yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan ekspor. Nah, kemudian kapal tersebut dan tongkangnya ditahan dan diserahkan ke pengadilan Dumai, pengadilan negeri Dumai, dengan tuntutan yang berbeda dari alasan penangkapan sebelumnya. Tuntutan kali ini adalah nakoda terbukti menarik sebuah tongkang atau memelayarkan kapal yang tidak layak laut, yaitu di atas tongkang tersebut tidak terdapat life raft dan tidak terdapat life buoy. Ini perlu kita pelajari karena kasus pidana ini bisa menjadi jurisprudensi dan dijadikan dasar keputusan pengadilan berikutnya, sehingga dengan demikian jika dibiarkan akan siapa saja nakoda itu gampang sekali dipidanakan. Jadi perlu kita pelajari. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa pemidanaan nakoda kapal takbut Ever Sunrise ini penuh dengan cacat hukum. Apa alasan saya? Setidaknya ada dua alasan mengapa itu cacat hukum. Yang pertama, alasannya penegak hukum yang menangani kasus ini tidak memiliki kewenangan. Yang kedua, materi tuntutannya tidak sah atau tidak valid. Oke, yang pertama, mari kita jelaskan satu-satu. Penegak hukum tidak memiliki wewenang. Kita ketahui bahwa pada pasal 9 ayat B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Tentara Nasional Indonesia dikatakan TNI Angkatan Laut memiliki tugas penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Garis bawahi, wilayah laut yurisdiksi nasional. Apa itu wilayah laut yurisdiksi nasional? Mari kita jelaskan. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, wilayah laut itu terbagi dua, memiliki dua macam. Yang pertama, wilayah perairan. Kita bisa katakan wilayah laut perairan karena bagian dari wilayah laut sehingga menjadi wilayah laut perairan. Yang kedua, wilayah yurisdiksi. Kita bisa katakan wilayah laut yurisdiksi karena wilayah yurisdiksi itu bagian dari wilayah laut sehingga dikatakan wilayah laut yurisdiksi. Kemudian, pada pasal berikutnya, pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa wilayah yurisdiksi itu mencakup zona ekonomi eksklusif, landas kontinental, dan zona tambahan. Ini sejalan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Di situ dikatakan bahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara. Di luar wilayah negara yang mencakup zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinental. Begitu juga di dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yaitu peraturan pemerintah nomor berapa? Lupa lagi. Nomor 13 Tahun 2016. Di sana pada pasal 1 ayat 1 apa ayat 2 kalau nggak salah, lihat ayat 1 atau 2. Di sana dikatakan bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang mencakup zona eksklusif, landas kontinental, dan zona tambahan. Artinya, kewenangan TNI Angkatan Laut itu terbatas pada wilayah yurisdiksi, yaitu di luar wilayah teritorial, di luar wilayah laut pedalaman, dan laut kepulauan. Sedangkan kasus dalam hal ini, kasusnya terjadi di perairan Dumai yang artinya masih berada di perairan teritorial, yang jelas bukan wilayahnya. Artinya tidak memiliki kewenangan di sini. Kemudian yang kedua, alasannya adalah penuntutan atau materi tuntutannya tidak sah atau tidak valid. Kita ketahui bahwa tuntutan yang diberikan adalah bahwa nakoda tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan berupa pasal 302 ayat 1 junto pasal 117 ayat 2. Pasal 302 ayat 1 mengatakan nakoda yang melayarkan kapalnya dan mengetahui tidak layak laut maka dia dipidana demikian. Nah, kelayak lautan kapal
dijelaskan ataupun dijuntokan berkaitan dengan pasal 117 ayat 2 dikatakan bahwa kelai kelautan kapal itu mencakup salah satunya yaitu nomor 2 adalah keselamatan kapal. Nah, apa itu keselamatan kapal? Nah, keselamatan kapal itu ternyata berdasarkan pasal 126 ayat 3 dikatakan bahwa keselamatan kapal ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian, Artinya, kelai kelautan kapal itu menyangkut keselamatan, yang keselamatan itu diperiksa dan diuji. Bisa dikatakan tidak laik laut kapal setelah ada pemeriksaan dan pengujian. Nah, masalahnya siapa yang berhak menguji dan memeriksa? Mari kita lihat di ayat berikutnya, masih pasal 126, yaitu ayat 5. Dikatakan bahwa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi itu dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi. Nah, siapa pejabat pemerintah yang dimaksud di sini? Di dalam penjelasan pasal ini, di dalam bagian penjelasannya undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud pejabat pemerintah adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Siapa pejabat pemeriksa keselamatan kapal? Mari kita lihat aturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri. Ya, peraturan menteri nomor 110 2016 pasal 1 ayat berapa lupa lagi. Di situ dikatakan bahwa pejabat pemeriksa keselamatan kapal itu memiliki kompetensi marine inspector. Artinya, kondisi berdasarkan undang-undang pelayaran, kondisi kelai kelautan kapal, laik atau tidaknya sebuah kapal untuk dilayarkan, itu ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh marine inspector. Tanpa pengujian oleh marine inspector, maka kelai kelautan kapal itu tidak bisa ditentukan. Artinya, tuntutan bahwa tidak laik laut kapal itu tidak valid tanpa dilakukannya pengujian oleh marine inspector. Saya rasa demikian. Silahkan jika tidak ada yang tidak setuju, komentar di bawah ini kita diskusi, tetapi diskusi dengan baik. Silahkan berikan argumen-argumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita berbicara hukum Indonesia dan kita berbicara dalam frame pelayaran. Terima kasih, see you next time.